Halo Sobat Old and Beauty, bertemu lagi di sini. Hari ini kita bercerita tentang sebuah bangunan yang berada di Jalan Asia Afrika. Gedung Daejeon NV. Menurut beberapa informasi, dibangun pada tahun 1920-an. Ada juga yang mengatakan Gedung Daejeon dibangun dan beroperasi pada tahun 1925 sebagai sebuah toko fashion yang memiliki banyak cabang dan terkenal di Hindia Belanda dan terkenal di kalangan orang-orang Eropa. Bangunan dengan gaya Art Deco ini merupakan cagar budaya kelas A. Sayangnya bangunan ini terlihat tidak terawat dan kumuh. Hanya tinggal fasad saja, sementara di bagian belakang trotoar atau di bagian dalam gedung sudah hilang. Menurut Naufal Hadian Wibowo, Koordinator Survei dan Pembaharuan Data Cagar Budaya tahun 2019, Gedung Daejeon ini milik orang berkebangsaan Jepang. Ini terlihat dari adanya simbol matahari di atas tulisan Daejeon yang dalam bahasa Belanda berarti matahari. Ini memperkuat pendapat bahwa bangunan ini memang milik orang Jepang. Begitu juga menurut Harastuti, tim ahli cagar budaya Kota Bandung mengatakan bahwa antara tahun 1920 hingga tahun 1935, banyak orang Jepang yang membangun gedung, termasuk gedung Daejeon di sepanjang jalan ini setelah dibangunnya jalan Groot Postweg oleh Daendels. Dalam buku Semerbak Bunga di Bandung, Haryoto Kunto mengatakan, gedung-gedung Jepang ini dibangun justru digunakan sebagai tempat untuk memata-matai pemerintahan Belanda di masa Perang Dunia Kedua. Kalau dalam film Pearl Harbor, mata-mata Jepang diceritakan sebagai seorang dokter gigi ya, dan mungkin pada masa kolonialisme di Indonesia, mata-matanya adalah penjaga toko atau justru pemilik toko Daejeon. Gedung Daejeon memiliki lebar kurang lebih 18 meter dan tinggi kurang lebih 10 meter. Ternyata dulunya merupakan bangunan 2 lantai. Menurut informasi dari sumber yang pernah berkunjung dan masuk ke gedung Daejeon, mengatakan bahwa gedung ini memang terdiri dari 2 lantai dan memiliki area toko yang sangat luas. Hanya saja luas toko ini, apakah seluas lahan yang Obi beri garis merah, atau hingga seluruh bagian hijau di maps ini? Sahabat Obi, cerita gedung Daejeon akan Obi teruskan di part 2 ya, sambil meminta izin kepada pemilik dan menggali lebih jauh tentang gedung ini dari sumber yang pernah berkunjung untuk mengetahui lebih jauh suasana di dalam gedung. Dan di part 2 nanti, insya Allah Obi akan munculkan informasi terbaru mengenai bangunan ini, beserta sedikit visualisasi dari gedung Daejeon dari sisi luarnya, sehingga kita dapat merasakan suasana gedung Daejeon di masa lalu.